Ya, ini Mbak Bidan. Belum nikah kan ya? Iya, jadi bukan Bu Bidan, tapi Mbak Bidan. Iya, kita bersama Mbak Retno Arfianti, lulusan dari Diploma 3 Kebidanan, saat ini bekerja di Golden Care Clinic Saudi Arabia. Assalamualaikum Mbak Arfi. Waalaikumsalam Ahlan wa warahmatullahi sahlan. wabarakatuh. Ahlan, makasih Ibu. Iya, ini mereka semua juga bisa kan dibekali bahasa Arab. Ayo disapa dulu Mbak Arfi bareng-bareng. Ahlan wa sahlan. Ayo ahlan wa sahlannya mana ini? Nah, itu ya. Ya ini Mbak Arfi sehat ya? Sehat Ibu, Iya. Alhamdulillah. Masya Allah. Tambah cerah, tambah glowing loh ini. Ya, bener ya? Iya tambah glowing ini adalah salah satu indikasi bahwa Mbak Arfi ini betah kerja di Saudi Arabia. Ya betahnya kenapa? Ayo kita kulik bareng-bareng. Ya silakan Mbak Arfi. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh pihak kampus. Yang saya hormati para Bapak Ibu dosen dan tamu undangan yang hadir. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena sudah lama sekali saya tidak melakukan eh, Zoom seperti ini. Di kesempatan yang hadir pagi ini, saya akan memberikan sedikit sharing untuk teman-teman alumni eh, yang sudah lulus maupun yang sekarang akan wisuda. Saya akan Ibu, apa PPT saya terlihat atau tidak ya, Bu? Iya, terlihat jelas Mbak Arfi. Oh, Bisa terlihat dilanjutkan. jelas. Iya. Ya, saya akan langsung saja untuk mempersingkat waktu. Untuk teman-teman yang akan bekerja di Saudi, sebenarnya di sini eh, prosesnya itu termasuk menurut saya mudah gitu ya untuk teman-teman yang memiliki yang sudah saya tampilkan yaitu pendidikan minimal D3 kebidanan atau perawatan. Maaf, saya salah ketik. Yang kedua, memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun atau fresh graduate, tidak apa-apa, itu tergantung dari rumah sakit ataupun klinik yang kalian tuju, memiliki STR aktif, dan yang paling minimal adalah bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Jadi untuk teman-teman di sini masih untuk prodi lain saya masih kurang tahu karena semua teman-teman di sana, di sini tuh semuanya dari D3 Kebidanan, S1 Kebidanan, S1 Perawat maupun D3 Keperawatan. Dan yang paling minimal itu kita bisa berkomunikasi bahasa Inggris karena saat interview nanti pertama kali kalian bergabung di PT itu menggunakan bahasa Inggris. Untuk bahasa Arab sendiri nanti biasanya itu kayak berjalan. Seiring berjalannya kalian bekerja di sini, bisa insya Allah bisa menggunakan bahasa Arab sesuai yang kita gunakan sehari-hari di sini. Terus di sini tuh fasilitasnya yang saya dapatkan itu yang pertama gaji pokok itu 3.000 sampai 6.000 Saudi Rial. Kalau dirupiahkan itu biasanya 10 juta sampai 25 juta. Terus ada tunjangan uang makan, itu sekitar 300 sampai 500 rial, tergantung tempat kerja yang kita tempati. Terus ada cuti 21 hari per tahun, ada asuransi kesehatan, transportasi, biasanya itu per rumah sakit ataupun klinik itu memiliki transportasi umum yang kita bisa gunakan seperti contoh kita akan gunakan belanja atau kita gunakan ke saat jalan-jalan atau lain-lain kalian bisa dikomunikasikan.
dan akomodasi. Akomodasi itu kita biasanya dapat satu satu paket, biasanya satu gedung dengan rumah sakit ataupun yang kayak dekat dengan rumah sakit ataupun klinik. Biasanya seperti rumah, seperti itu. Terus ini adalah beberapa PT yang saya mencoba dulu untuk bekerja melewati PT. Yang pertama itu ada PT Rasa Indonurs. Ini biasanya untuk kesehatan dari mulai perawat, bidan, ada juga laboratori sekarang dan radiologi. Dan untuk PT selanjutnya yang ini tuh kalian bisa bekerja di sini untuk semua jenis pekerjaan gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada teman-teman yang ingin ditanyakan. Iya, ini sebelum saya ajukan pertanyaan, saya beri kesempatan dulu deh buat para peserta. Barangkali ada yang mau tanya langsung, monggo. Iya, dari Iya. sebelah sini belum ada. Sebelah sana? Iya, belum ada. Oke, Mbak Arfi, Oh, Mbak Arfi iya, udah berapa Bu. lama di Saudi Arabia? Saya bekerja di Saudi Arabia sejak tahun 2020, jadi kurang lebih sudah 5 tahun Masya Allah, tahun ini. 5 tahun. Iya, berarti lulusannya tahun berapa ini Mbak Arfi? Tahun 2018, Ibu. Masya Allah, tahun 2018. Berarti nggak lama ya, setelah lulus langsung berangkat ya? Iya, Bu. Sebenarnya saat dulu di masih stikes, saat ada program juga seperti ini untuk yang bekerja di luar negeri, Hmm? Arfi sebenarnya sudah tertarik untuk pergi ke Jepang ataupun pergi ke Saudi Arabia. Tapi waktu itu karena melihat proses ke Jepang seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Firman, sangat panjang dan harus orang yang benar-benar berniat. Dan kebetulan saat itu saya ingin mendapatkan cepat kerja. Saya proses ke Saudi itu bisa dibilang cepat, hanya sekitar 3 bulan. Ya, cepat 3 bulan, Karena, Masya Allah. iya, Ya, cepat itu Mbak. Dan iya Bu, karena mm, tidak memerlukan pelatihan bahasa teman-teman. Jadi kayak kalau kalian sudah bisa berbahasa Inggris, setidaknya untuk seperti interview atau komunikasi sehari-hari, itu sangat mudah untuk lolos interview dengan pihak manajemen di Saudi Arabia. ya, berarti salah satu poin pentingnya adalah bisa berbahasa Inggris dulu ya. Dan itu bahasa Iya, Bu. Inggrisnya tuh juga kayak dasar gitu ya buat bekal interview ya Mbak Arfi ya. Iya, Ya buat iya, Bu. bekal interview. Justru Mbak Arfi belajar bahasa Arabnya kalau nggak salah malah di asrama ya. Di asrama, iya, Bu, dasar. Betul, tuh. Jadi awal-awal kan banyak yang, aduh masuk asrama. Ternyata salah satu fungsinya masuk asrama adalah jadi bekal Mbak Arfi bisa bekerja di Saudi Arabia sampai hari ini ya Mbak Arfi ya. Iya. Iya, Bu. Dan Mbak Arfi ini pengurus asrama ya, Iya, Bu. kelihatan dari profil. Kalau- Kalem ya. Iya ini ya. Ini ada salam dari Bu Friska. Di sini ada Bu Friska juga, Mbak Arfi, Iya, Ibu. ada Abi Ahmad, Abi Asrama, Habis. Pak Rektor menyaksikan Habis. langsung ini sambil senyum-senyum, sumringah pokoknya bahagia sekali Pak Rektor. Bu Yogi juga ada, Bu Lio, ada Miss Lia juga. Nah ini sedikit pertanyaan nih ya Mbak Arfi ya tadi sudah menyampaikan prosesnya gimana, salarinya juga sudah kurang lebih 20 ya, 20 sampai 25 juta. Lalu untuk tempat tinggal dan lingkungannya gimana Mbak? Adaptasinya awal-awal terus sekarang untuk saat ini Mbak Arfi gimana? Alhamdulillah sih, di sini karena memang negara berbasis Islam, jadi saat untuk ibadah itu sangat-sangat prepare. Jadi sebelum azan, biasanya di sini tuh semua kayak pertokoan,
ataupun mall-mall seperti itu sudah ditutup terlebih dahulu. Meskipun kita di klinik, spesialis saya juga setiap bekerja di IGD, itu sebelum azan sudah diperingatkan. Jadi meskipun ada pasien gawat darurat masuk di IGD, itu ada beberapa perawat ataupun bidan yang memang sudah berjaga. Khususnya biasanya kita bergantian dengan yang non-Islam, yang teman-teman saya yang dari Filipina atau dari India, dari Pakistan seperti itu. Jadi kayak untuk ibadah ataupun eh, hal-hal lainnya itu tidak masalah. Tapi kalau untuk seperti makanan, mungkin teman-teman yang akan ke sini itu pasti sangat merindukan masakan Indonesia karena di sini itu lebih ke apa ya? Makanannya hanya eh, ayam, hanya yang biasa saja, tidak banyak sayur seperti di Indonesia. Intinya seperti itu. Iya, iya. Kangen mendoan ya Mbak Arfi ya. Iya, Bu. Ya, Masya Allah. Kayaknya Iya, sudah iya. lama sekali. Itu jarak tempat tinggalnya Mbak Arfi sama Ka'bah jauh apa dekat? Iya, ini saya memberikan tips buat teman-teman saja. Kalau ingin bekerja di Saudi, lebih baik pastikan dulu tempat yang kalian tuju. Karena di sini itu beberapa tempat seperti provinsi yang lain, selain saya di Riyadh, di ibu kota, di capital city-nya Saudi Arabia, itu sekarang lebih terbuka. Ibaratnya seperti Jakarta. Jadi kayak if kalau kalian ada masalah atau ada problem, kalian lebih dekat untuk ke kedutaan besar gitu. Tapi kalau misalkan di daerah lain seperti di daerah Madinah atau daerah Mekah atau yang lain itu Arfi kurang tahu. Jadi untuk teman-teman lebih memilih tempat yang apalagi untuk perempuan kayak lebih memilih tempat yang terbuka seperti ini. Jadi kayak kalian itu mau eh, kemana-mana ataupun mau ada apapun itu lebih gampang untuk ada teman karena banyak teman yang saya punya, saya kenal yang bekerja di luar kota Riyadh itu agak sulit untuk dari berkomunikasi seperti ini gitu Bu. Jadi kalau dari saya Riyadh ke Mekah itu sekitar 10 jam Ibu menggunakan Oh iya, bus, iya, iya, 10 tapi jam. kalau misalkan pakai pesawat mungkin 4 jam, 3 jam, 4 jam. Iya, oke, oke. Terus Mbak Arfi itu di rumah sakit di bagian mana Mbak itu dinasnya? Selama saya 5 tahun, pertama saya datang di sini itu Ibu 1 tahun pertama kalian harus memiliki lisensi Iya. eh, bekerja di Saudi. Jadi yang paling penting itu seperti uji kompetensi sebenarnya teman-teman, tapi menggunakan bahasa Inggris dan basicnya itu Saudi, standar Saudi. Jadi kalau kalian tidak lulus, biasanya itu harus dipulangkan Ibu. Gitu. Jadi ada try 3 kali, kalian harus lulus selama 3 kali ujian. Itu untuk mendapatkan lisensi yang kalian bisa bekerja di sini. Setelah itu 1 tahun pertama. Kalau setelah 1 tahun kalian tidak lulus, itu biasanya terpaksa harus dipulangkan kembali ke Indonesia. Iya. Nah, bekerja di sini seperti biasa. Kalau kalian masuk di hospital untuk D3 kebidanan, mungkin tetap bekerja seperti keperawatan ya, karena di sini semua yang berbau tentang kebidanan biasanya dihandle dengan dokter obgyn dan spesialis gitu. Jadi saya pun meskipun lulusan D3 kebidanan, saya bekerja di keperawatan. Seperti biasa kalian bisa tergantung manajemennya, mungkin bisa di IGD, di Poli ataupun di HD yang lain-lain. Iya, iya. Berapa kali untuk mendapatkan lisensinya itu Mbak Arfi? Tesnya Arfi trialnya. Iya, sebenarnya Arfi sampai 2 kali ujian, karena Oh, ujian pertama itu ternyata harus 50% lulus, dan Arfi cuma lulus 49,2. kurang Jadi dikit Pak. kurang 2 kali 2 lagi soal, Ibu. Iya, iya, iya. Jadi Arfi try untuk kedua, dan Alhamdulillah lulus, mendapatkan lisensi bekerja di Saudi. Jadi sekarang pun Arfi bisa bekerja di Saudi sampai sampai kapanpun Arfi mau ya nih, Oh gitu, sebenarnya. Masya Allah luar biasa ya. Ya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Mbak Arfi.
Mungkin ini juga salah satu, saya tuh kadang-kadang gini pertanyaannya, kalau pada mau kerja luar negeri, lobbynya ke orang tua tuh gimana dulu Mbak Arfi? Apakah orang Ah, tua iya, beratan nggak awal-awalnya gitu ya? Bisa iya. diceritakan sedikit. Iya, biasanya itu orang tua sangat sulit untuk melepaskan, apalagi anak perempuan ya, Bu. Perempuan. Jadi teman-teman harus kasih pengertian ke orang tua itu benar-benar detail. Jadi kayak saya masuk di PT mana, PT-nya jangan yang abal-abal ya teman-teman, harus benar-benar dipastikan itu sudah banyak alumni dari PT tersebut di Saudi. Terus habis itu biasanya kita diberikan surat yaitu persetujuan untuk orang tua dan biasanya dari kepala desa. Terus kalau teman-teman bekerja itu setidaknya kalian memperkenalkan senior kalian ke orang tua. Jadi orang tua pasti akan lebih welcome ke kita untuk bisa bekerja di luar negeri. Seperti itu. Iya, iya. Tuh, salah satu tipsnya untuk menghadapi orang tua ya, teman-teman ya. Terus Mbak Arfi udah pernah balik ke Indonesia selama 5 tahun ini bekerja di sana? Sudah Bu, 2 tahun lalu cuti pertama pulang ke Indonesia. Dapat cuti berarti. Setelah COVID, iya, Cutinya tahun berapa lama? 2022. Ya, berapa? Cutinya 1 bulan, Ibu. Ya, Alhamdulillah lumayan ya 1 bulan. Ya, Ya, luar biasa Mbak Arfi. Terima kasih sekali sudah sharing bersama kita. Sudah berbagi bersama kita. Banyak banget nih info-info dan tips-tipsnya yang sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Sukses selalu ya Mbak Arfi ya. Tidak, ya, sukses selalu juga, Ibu. ya nanti Mbak Arfi kalau ada kesempatan cuti, jangan lupa mampir ke kampus. Ya, karena saat ini kita Insya kampus Allah. UNES juga sedang dalam proses pembangunan tower 8 lantai, Mbak Arfi. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Sukses iya. selalu. Amin ya robbal alamin. Barangkali Mbak Arfi bisa menyapa dengan bahasa Arab itu. Selamat pagi, sukses buat alumni Universitas Al Irsyad Cilacap tahun 2024. Monggo. Eh, untuk teman-teman semuanya, eh, kayaknya Arfi tidak bisa menggunakan bahasa Arab, Ibu. Oke, bahasa Inggris saja deh. Iya, iya, iya. Tadi kan Soalnya basicnya setiap bahasa hari Inggris. memang Oke. menggunakan bahasa Oh gitu. Inggris, Iya, jadi iya. maaf. Iya, Bu. Iya, Kebanyakan di sini siap. menggunakan bahasa Inggris. Ya oke, silahkan. Speak English please. Good morning, everyone. I hope all you can do great job and then fighting to get a wonderful experience in another life. Semangat, sukses selalu. Ya, fighting. Ya, thank you very much, Mbak Fighting. Arfi. Good luck and Thank success you. for you ya. Take care, Mbak Arfi. Tentunya kita doakan semoga Mbak Arfi selalu dimudahkan. Urusannya Amin. dilancarkan Terima selalu kasih. dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sukses selalu. Terima kasih, Mbak Arfi. Iya, kita berikan aplaus tepuk tangan dulu untuk Mbak Arfi. Ya, panggilannya ini Mbak Arfi gitu ya. Assalamualaikum Mbak Arfi. Ya, Waalaikumsalam, Ibu.